Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang review paper computer vision yang dibuat oleh penulis pertama, yaitu Alfredo Grzegorz, dengan judul An Effective and Efficient Approximate Two-Dimensional Dynamic Programming Algorithm for Supporting Advanced Computer Vision Applications. Dengan bahasa Indonesianya yaitu algoritma pemrograman dinamis dua dimensi yang efektif dan efisien untuk mendukung aplikasi penglihatan computer vision maksudnya tingkat lanjut, dengan nama jurnal yaitu Journal of Visual Language and Computing, terbit pada tahun 2017 dengan nilai SJR 0.347, 0,347, dan dengan reputasi K2 yang berarti bereputasi baik. Berarti bahwa paper ini baik, paper yang bereputasi baik. Selanjutnya, pertama, sebelum latar belakang, sebelum perkenalan atau latar belakang, kita membahas tentang abstrak. Abstraknya yaitu Dynamic Programming Algorithms (DPAs) dapat dikembangkan dalam banyak dimensi. Namun, diketahui bahwa jika dimensi DPA lebih besar atau sama dengan 2, algoritma tersebut adalah masalah lengkap NP. Dalam makalah ini, kami menyajikan perkiraan DPA dua dimensi penuh 2D DPA dengan kompleksitas polinomial. Setelah itu, kita membahas tentang latar belakang masalah, yaitu objek penelitian. Objek penelitiannya adalah Dynamic Programming. What, why, dynamic, apa dan mengapa. Dynamic Programming (DP) dalam kurung DP berdasarkan prinsip optimalitas Bellman adalah metode yang cepat dan elegan untuk menemukan solusi global untuk masalah optimasi. Apa yang menjadi ciri masalah yang cocok untuk pemrograman dinamis adalah bahwa solusi untuk masalah ini dapat diformulasikan sebagai urutan masalah yang lebih sederhana, dan optimal global diperoleh sebagai urutan optimal lokal. Setelah itu, kita membahas latar belakang masalah yaitu tentang metode-metode yang ada. Dynamic Programming, lalu, dan dari aplikasi DP, Dynamic Programming baru-baru ini kita bisa menyebutkan tracking, stereo, dan gambar elastis yang cocok dengan masalah. Pencocokan elastis adalah aplikasi khas 2D DPA. Setelah itu, latar belakang masalah tentang kelebihan metode. Saat ini, DP, Dynamic Programming, dianggap sebagai metode pengoptimalan klasik, dan walaupun ada banyak teknik
pengoptimalan lainnya yang tersedia, banyak peneliti masih memilih DP, Dynamic Programming, dalam masalah pengoptimalan mereka karena keringkasan, kemampuan fleksibel, dan kemampuan untuk mendapatkan solusi optimal secara global. Sebenarnya, DP dianggap sebagai teknik ideal untuk memecahkan berbagai masalah oportunisasi diskrit seperti penjadwalan, pengeditan string, pengemasan, dan manajemen persediaan. Setelah itu kita membahas latar belakang masalah, yaitu kelemahan metode. Kelemahan metodenya adalah penulis telah menemukan NP kekerasan, hardness, yang melekat pada masalah. Karena ketidakmampuan komputasi ini, algoritma pencocokan gambar elastis berbasis DP yang praktis menggunakan berbagai strategi penggandaan yang paling populer adalah keterbatasan fleksibilitas pencocokan, seperti algoritma pencocokan elastis 2D pseudo. Lalu kita membahas tentang masalah penelitian. Salah penelitiannya adalah saat ini tidak ada algoritma DP praktis yang dapat memberikan pencocokan elastis keduanya, both, secara optimal dan benar-benar dua dimensi. Jadi tidak dapat memberikan pencocokan elastis keduanya secara optimal dan benar-benar dua dimensi. Mungkin hanya bisa salah satunya optimal tapi tidak benar-benar dua dimensi, atau benar-benar dua dimensi tapi tidak optimal. Sumber paper yang dibuat oleh P.F. Felsenswald dan R. Zabih yang berjudul Dynamic Programming and Graph Algorithms in Computer Vision, PAMI, PAMI 33. Setelah itu kita membahas tentang pekerjaan terkait. Pekerjaan terkaitnya adalah metode-metode, yaitu metode A, Dynamic Stereo Dynamic Based Low Density Real Time, yang terbit, yang populer di tahun 2007. Metode B, paralelisasi berbutir halus dari satu contoh algoritma yang dipetakan ke GPU. Terbit atau populer di tahun 2000, pada tahun 2009. Metode C, Algebraic Dynamic Programming, terbit atau populer pada tahun 2010. Metode D, algoritma pencocokan stereo padat, terbit atau populer pada tahun 2010. Metode E, memparalelkan DBA, terbit atau populer pada tahun 2010. Metode F, pemrograman dinamis non-serial polyadic, terbit atau populer pada tahun 2011. Metode G, solusi pemrograman dinamis yang diketahui pada NVIDIA GeForce GTX 580, terbit atau populer pada tahun 2012. Maksud saya terbit atau populer yaitu ada atau populer
atau diketahui adanya itu pada tahun tersebut. Setelah itu metode yang diusulkan adalah algoritma DP kombinatorial, yaitu discrete, dan algoritma dynamic programming kombinatorial, yaitu discrete. Analisis perbedaan pekerjaan terkait dan metode yang diusulkan. Metode A, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode B, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode C, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode D, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode E, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode F, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Metode G, perbedaan dengan MYD bukan discrete. Setelah itu, kita membahas tentang tahapan penelitian. DPA 1 dan 2 dimensi. Dalam bagian ini, kami memusatkan perhatian pada DPA 1 dan 2 dimensi. Cara yang populer untuk menggambarkan algoritma pemrograman dinamika 1 dimensi, dalam kurung 1D DPA, adalah dengan cara edit distance. Perkiraan 2D DPA 2 dimensi. Dalam bagian ini, kami memberikan kontribusi utama penelitian kami, yaitu perkiraan 2D DPA. Algoritma yang diusulkan di sini untuk pemetaan gambar didasarkan pada DPA 1 dimensi. Platform CUDA, arsitektur dan fungsionalitas. Dalam bagian ini, kami menyediakan arsitektur umum dan keunikan platform CUDA. GPU adalah prosesor paralel yang dikembangkan untuk mempercepat aplikasi grafis. Pemrograman CUDA dapat dilakukan dengan menggunakan perpustakaan library seperti OpenCL dan bahasa seperti CUDA C, CUDA, C, or C++ yang digunakan dalam aplikasi ini. Implementasi CUDA dari perkiraan DPA. Bagian ini memusatkan perhatian pada penerapan CUDA tentang perkiraan DPA. CUDA tentang perkiraan DPA. Seperti ditunjukkan pada persamaan 7. Perhitungan dari perkiraan 2D DPA, 2D DPA diperoleh oleh 1D DPA, 1D DPA, di mana setiap simpul jalur optimum dihitung oleh DPA 1D lain. Di sisi lain, penerapan 1 sampai X, Y menghasilkan persamaan 7. Dalam hal ini, peta M aksen ada di antara semua baris X dan Y. Seperti sebelumnya, M aksen adalah panjang jalur peta M. Studi kasus perkiraan 2D DPA untuk mendukung verifikasi sidik jari. Dalam bagian ini kami melaporkan studi kasus lengkap dan hasil eksperimen terkait yang diperoleh dari penerapan algoritma terhadap verifikasi sidik jari. Idenya adalah mengambil sidik jari yang diberikan sebagai referensi dan melengkungkan sidik jari yang tidak dikenal ke referensi. Memulihkan kontinuitas fingerprint ridge. Kami telah mengembangkan teknik baru untuk memulihkan konstanta sidik jari. Teknik ini terinspirasi dari 4.1 dan mengikuti tahap berikut. Menipiskan referensi dan sidik jari yang melengkung, rekonstruksi punggung sidik jari. Algoritma thinning bertujuan untuk mengurangi ketebalan punggungan yang setelah penyaringan gabor dapat beberapa piksel
tebal sampai 1 piksel saja. Pra-pemrosesan, isi, penghapusan piksel yang tidak terhubung, koreksi garis akhir. Rekonstruksi ridge. Fase ini bertujuan untuk merekonstruksi gangguan kecil yang masih ada di punggungan. Setelah itu kita lihat datasetnya. Dataset yang digunakan, kita harus tahu maksudnya datasetnya. Dataset yang digunakan adalah dataset FVC 2002, dataset FVC 2002. Setelah itu kita membahas tentang hasil penelitian. Dalam bagian ini kami melaporkan eksperimen yang menunjukkan manfaat yang diperoleh dari algoritma yang kami usulkan. Kami maksudnya adalah para penulis paper dan peneliti. Solusi dari persamaan 1 pertama kali diperoleh dengan menggunakan implementasi sekuensial pada CPU i7 Intel dengan 8 core yang berjalan pada 3,07 GHz, 3.07 GHz, dan memori 24 GB. Kemudian algoritma tersebut telah ditulis ulang dalam kerangka kerja CUDA dan dieksekusi pada perangkat NVIDIA Kepler TM-GK110, NVIDIA Kepler TM-GK110. Perancangan ini memiliki banyak fitur yang lebih baik dari perangkat CUDA Fermi sebelumnya, seperti paralelisme dinamis, kemungkinan inti CPU multiprosesor memulai eksekusi pada satu GPU secara bersamaan, memperbaiki manajemen grid dan subsistem memori yang disempurnakan, termasuk kemampuan caching tambahan, lebih banyak bandwidth, dan implementasi DRAM I/O yang lebih cepat. Input DRAM I or O yang lebih cepat. Input or output yang lebih cepat. Perbaikan ini menyebabkan kemampuan komputasi lebih tinggi terhadap perangkat Fermi sebelumnya. Algoritma yang dijalankan pada CPU i7 membutuhkan waktu sekitar 2500 ms untuk menghitung persamaan satu dengan gambar 85 piksel. Untuk gambar yang sama, algoritma yang sama yang berjalan pada Kepler TM-GK110, Kepler TM-GK110, membutuhkan waktu sekitar 100 ms. Tentu saja, waktu eksekusi tergantung dari ukuran gambarnya. Gambar 6 menunjukkan kecepatan yang diperoleh dengan perbedaan ukuran gambar. Algoritma ini bisa diaplikasikan di banyak aplikasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam tulisan ini, kami mempertimbangkan mencocokkan gambar dan aplikasi warping gambar. Ya. Ini adalah persamaan 1. M aksen adalah panjang jalur M. M aksen absolut adalah panjang jalur M aksen. Jelas ada jalan yang jarak kumulatifnya berukuran mini. Dalam hal ini jarak kumulatif adalah jarak antara dua urutan. Bisa dilihat. Ya. Lalu hasil penilaian berikutnya, gambar 14, hasil kinerja algoritma kami pada dataset FVC 2002, FVC 2002 bisa dilihat. Lalu hasil penelitian berikutnya, algoritma yang disusun oleh peningkatan sidik jari, binarisasi, dan warping dari sidik jari yang tidak diketahui oleh 2D DBA yang diterapkan pada GPU disebut algoritma verifikasi yang disederhanakan.
Dapat dilihat bahwa perbedaan antara algoritma yang disederhanakan dan keseluruhan adalah bahwa keseluruhannya memiliki ERR kurang dari sekitar 3% dari yang disederhanakan. Lalu kesimpulan, hasil kami menunjukkan bahwa pemrograman dinamis 2 dimensi dapat dieksekusi dengan kecepatan sekitar 10 frame per detik untuk gambar dengan ukuran 85 kali 85 pixel. Lalu tentang pekerjaan masa depan, tugas selanjutnya mengenai topik ini adalah menemukan pemetaan algoritma yang lebih baik pada GPU di satu sisi dan menerapkan algoritma pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan real time.